Tadi adalah dosa tidak mau cari ilmu. Para pujangga dulu pernah menyampaikan wejangannya kepada kita semua. Orang-orang tua kita dulu kalau ngajari anaknya dengan sebuah nyanyian, mocopat katakanlah pada waktu itu. Ada sebuah mocopat yang mengajarkan kita untuk menuntut ilmu sejak dari ayunan sampai liang lahat. Dalam mocopat mijil misalnya, wajibe wong urip iku kudu tansah ngudi ilmi. Wiwit saka ing bandulan pungkasan yen arep bali. Marang jaman kalanggengan pomo angger dipun eling. Ini wejangan yang sangat mulia. Ini hadis Rasulullah SAW yang diterjemahkan dalam bahasa kita. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi sejak dari ayunan sampai liang lahat. Sejak bisa mencari ilmu sampai tidak bisa cari ilmu. Karena apa? Ilmu inilah yang akan menerangi kita, yang menuntun kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk dari Allah, dari surga, dan kita berharapan semua bisa kembali ke surga. Maka kalau orang yang dari surga kemudian diturunkan di dunia nggak bisa kembali ke surga, maka orang ini tersesat. Maka orang ini kadang-kadang memang manusia itu ya cerdas, ya kuat, ya pintar, tapi kadang-kadang juga bodoh. Binatang yang sering dijadikan contoh jelek itu dalam Quran khimar misalnya. Khimar itu keledai. Keledai itu walaupun bodoh, ternyata begitu dikeluarkan dari kandang, kita bawa muter-muter berkali-kali belok, kita lepaskan, dia bisa pulang kembali ke kandangnya. Berbeda dengan kita, kalau kita sebagai manusia hidup di dunia kemudian nggak bisa kembali ke surga, maka kita lebih jelek daripada khimar. Kalau dalam kehidupan kita, kucing misalnya, kucing itu kita buang kemana saja, ternyata kadang-kadang dia balik ke rumah. Para jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya, tipe orang yang keempat adalah orang yang berlaku tidak baik kepada Allah, juga tidak baik kepada manusia. Inilah serendah-rendahnya manusia, sejelek-jelek manusia. Manusia dilahirkan dalam dunia ini sesungguhnya awalnya sama. Kalau kita lihat dalam surah 16 ayat 78, Allah sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Sesungguhnya Allah ini mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur. Bersyukur maknanya memanfaatkan potensi yang diberikan Allah kepada kita untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kadang sering mencintai sesuatu yang sehingga sesuatu itu buruk. Kita membenci sesuatu pada sesuatu itu baik. Mengapa demikian? Karena kita nggak tahu. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu pada sesuatu itu baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu pada sesuatu itu buruk bagimu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu sedang kamu tidak mengetahui. Maka kewajiban kita orang yang tidak tahu berarti harus mencari tahu. Yaitu dengan cara belajar, bertanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikir, pada ahli Quran, pada ahli pengetahuan agar kamu mengetahui. Jika kamu tidak mengerti maka bertanya, kewajiban bertanya. Maka bertanya ini satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan orang yang terakhir ini adalah orang-orang yang celaka dunia, celaka akhirat. Dimurkai Allah, dimurkai sesama manusia. Nah, tentu hal ini tidak pernah kita harapkan. Hendaklah kita berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku baik kepada sesama manusia. Orang yang menjadi model kita, contoh kehidupan kita adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan mereka ingat kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Jelas di ayat itu bahwa kita harus menjadikan Rasulullah SAW model terbaik. Beliau punya akhlak yang mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang baik ini bukan saja ditanamkan Rasulullah, diberikan Rasulullah kepada para sahabat, tetapi juga pada orang-orang yang membencinya. Kita masih ingat kisah ketika suatu saat beliau ini punya kebiasaan menyuapi seorang Yahudi yang buta di pinggir jalan. Padahal orang Yahudi itu selalu menjelekkan Rasulullah. Tapi beliau nggak peduli. Dia suapi, bahkan sebelum dimasukkan ke mulutnya, makanan itu dikunyah terlebih dahulu agar si buta itu mudah untuk menelannya. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada lagi orang yang menyuapinya. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya, wahai Aisyah, kebiasaan apa yang dilakukan Rasulullah yang aku belum tahu? Maka Aisyah memberikan jawaban, satu di antara jawaban di atas, yaitu bahwa Rasulullah itu sering menyuapi seorang buta di pinggir jalan, yaitu seorang Yahudi. Maka beliau pun segera melakukan, mencontoh tindakan Rasulullah, yaitu Abu Bakar menyuapi orang buta itu. Tetapi oleh orang buta itu kok terasa aneh. Makanan yang dihapkan dimuntahkan kembali. Kamu bukan orang yang biasa ya? Ya, saya bukan orang yang biasa. Saya sahabatnya. Karena yang biasa menyuapin engkau itu adalah Rasulullah SAW. Maka dengan terperanjat Yahudi itu kaget. Dan dia akhirnya masuk Islam. Karena ternyata orang yang dibencinya itu ternyata yang menyuapi setiap harinya. Inilah akhlak Rasulullah yang ditujukan kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akhlak yang mulia. Berbuat baik kepada Allah, berbuat kepada sesama. Apa yang kita lakukan adalah berharap kepada Allah, bukan berharap imbalan dari sesama kita. Maka imbalan dari Allah itu lebih cukup, lebih baik daripada segalanya. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian maka mohonlah kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita memberikan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, baik kepada Allah, baik kepada sesama, sehingga kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia juga di hadapan sesama. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.